Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan latihan kali ini adalah proses optimasi dalam suatu turbin gitu ya. Kita misalkan seperti ini. Oke, kita memiliki data ini for a fuel cell analyze. Oke, ini adalah kasus, itu adalah yang kita bahas di video sebelumnya, video ini gitu ya. Kita punya data bahwa suhu keluaran, misal anggap pada prosesnya itu nanti dalam turbin adalah 100 derajat Celcius, tekanannya itu adalah 1,5 bar. Oke, ini adalah tekanan output, suhu output. Kemudian the efficiency and rotor speed of the turbine are, oke, ini efisiensi turbin 55% dan kecepatan putar turbinnya itu adalah 400 rpm ini rev per menit. Ini rpm, ini per, ini K-nya pangkat setengah ini harusnya ya. rpm per Kelvin pangkat setengah. Oke, gini. Nah, ini menit Kelvin pangkat setengah. Kemudian ada data CP, ada gamma, kemudian ditanya adalah what power will be available from the exhaust gas. Ya, jadi nanti yang diminta adalah menghitung tekanan keluar yang ada di turbin itu. Nah, ini adalah rumusnya. Nanti endingnya P turbin sama dengan CP. CP-nya ada, dikali efisiensi, efisiensinya ada, suhu 1 ada, P2, P1 ada, P2 ada. Nah, ini P2 1,8 bar, kemudian P1 ada masanya, dicari pakai ini nanti masanya. Kemudian ini kalau ingin hitung kecepatan rotor, oke, kecepatan rotor nanti ini yang kita gunakan. Oke, tapi endingnya adalah P turbin, tapi memang ada hal lain yang kita hitung ya. Langsung aja kita di MATLAB-nya ya. Kita langsung aja penyelesaian di MATLAB. Ya, kita buat function baru. Oke. Kita clear all, CLC. Kita masukin data di sini. Oke, pertama kita memiliki suhunya. Berarti T-out itu adalah 383,15 Kelvin. Kemudian T-out-nya itu adalah 1,8 bar. Berarti nanti kita membutuhkan nilai P1 gitu ya, nilai P1. Nah, oke, berarti nanti nilai P1-nya nanti kita lihat dari yang kasus sebelumnya. Oke, kita lihat di sini datanya itu mana. Oke, kita lihat soalnya tekanannya input itu adalah 1 atm. 13.2, 13.1 berarti ini. Nah, sel 2. Oke, berarti ini awalnya itu dalam kondisi ruangan, kompresor 1 bar gitu ya. Oke, berarti nanti P1-nya ada 1 bar. Kita buat aja di sini P1 adalah 1 bar. Oke, kemudian kita memiliki data rotor speed factor RSV itu. Di sini tadi adalah yang 4000. Oke, 4000. 4000 satuannya adalah rpm per Kelvin pangkat 0,5. Kemudian kita memiliki efisiensi itu adalah 0,55. Kemudian kita memiliki CP-nya itu berarti 1,1 kilojoule per kilogram per Kelvin. Kemudian dengan nilai gamanya 1,38.
Oke, pertama yang ditanya adalah keluaran power ya, P turbin. Oke, nah yang kita hitung adalah mass flow rate ya, mass flow rate. Ini adalah M, rumusnya adalah ini. Oke, 3,57 E minus 7 kali lambda dikali P-nya, P per T, berarti P-nya itu P out dibagi, bentar, P-nya ini power ya. Power ini didapatkan dari soal sebelumnya, di mana powernya ini adalah 50.000 watt. Oke, 50.000 watt. Berarti ini PE, kita tulis PE per VC. Oke, manual seperti ini. Kita masukin datanya, PE-nya itu adalah 50.000 watt, berarti 50 kilowatt, berarti kilojoule per sekon. Kemudian VC-nya itu adalah VC is 0,7 volt. Ini voltasenya rata-rata 0,7 volt. Oke. Ini adalah konstanta ini ya. 3,57 minus 7. Lambdanya itu adalah di sini diketahui stoikiometrinya ya, perbandingan antara udaranya ya. Itu 1,5, lambda 1,5. Oke, otomatis M sama dengan lambda PE VC ini udah bisa kita hitung. Oke, berarti kita masuk ke langkah berikutnya. Kita cek dulu sebelumnya, satuan lambda nggak ada. P ini kilojoule per sekon, ini voltase. Volt ke massa, berarti ini nanti sebagai kilogram ya, kilogram per sekon. Oke, harusnya kita lihat ya, kilogram per sekon. Oke, baru yang kedua adalah kita menghitung mass flow factor, MCV. Mass flow factor. MCV sama dengan massa dikali T out pangkat 0,5 dibagi dengan Oke ya, selesai ini. Kemudian terakhir ada menghitung kecepatan rotor. 3, kecepatan rotor. SP rotor adalah rotor speed. Tadi adalah RSV, rotor speed rotor, dikali dengan suhunya. Nah, dikali dengan suhu. Ini diakarkan. Berarti suhunya itu adalah P out pangkat 0,5. Oke, kalau udah selesai tinggal bin sekarang. Tinggal menghitung power ya. Menghitung power exit gas ya, P turbin. Berarti nanti P turbin supply room-nya sama dengan CP, gitu udah ada, kita kali dengan efisiensi, kita kali dengan P1, berarti nanti ini kilojoule per kilogram, kita kali sama massanya, nanti kilojoule per sekon alias kilowatt ya satunya, P2 per P1 dipangkatkan gamma min 1 gamma. Nanti min 1. Oke, kalau udah selesai deh ya. Kita display aja buat P turbin. Kita N, kemudian langsung aja kita run.
Oke. Undefined T1. T1-nya tadi belum dimasukin gitu ya. T1-nya itu adalah suhu, kita lihat ya, suhu ruangan. Harusnya kita lihat di soal tekanan di sini tekanannya adalah karena hitung power turbin yang exit, berarti T-nya ini adalah exit, out-nya. Oke, kita run lagi. Keduanya ini kita ngetiknya tadi P-out, kita run lagi. Nah, diperolehlah hasilnya ini ya. Oke, hasilnya adalah sekian. Coba kita cek. Untuk jawabannya, wah ini masanya kecil. Ini kita cek ya. P turbin CP. Ini dalam kilojoule ya. Kalau di sini ini dalam kilowatt. Ini CP-nya 1100. CP-nya itu 1100 joule per kilogram Kelvin. Ini joule dikali efisiensi kali suhu. Kilogramnya habis, suhunya habis. Harusnya di sini joule. Dia pakai 1100, harusnya ini joule. Nah, harusnya ini watt ya. Ini watt. Kemudian kita cek dulu apakah ada yang berbeda gitu ya. Masanya adalah 3,5. Masanya adalah dari soal sebelumnya itu adalah 0,03825. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat dulu masanya udah benar. Oke, P turbin CP kita lihat CP-nya 1,1 kilojoule per kilogram Kelvin. Efisiensinya 0,55. Kemudian ada T out-nya 383, berarti sisa kilojoule per kilogram ya, dikali masanya. Ini kilogram per sekon, jadi kilojoule per sekon. Nah, ini kemudian P-nya. Nah, kita lihat P-nya. P-nya di sini rumusnya adalah 1P2. Exit, berarti 1,8. Berarti kalau dalam buku di sini terbalik ini ya. Nah, dalam bukunya terbalik. Kalau ini kita ganti ini P1, ini P-out. Kita run gitu ya. Maka diperoleh hasil yang sama. Jadi di sini karena dia yang keluar, exit gitu ya. Kemudian ada yang masuk. Nah, masuknya kan tadi 1 bar, exitnya itu di 1,8, berarti ini ya seperti ini. P-out. Nah, ini dan hasil akhirnya adalah 1,6 joule. Oke, 1,6 joule. 1,6. Ini 0,0016 kilojoule, berarti dalam joule ya betul. Oke, jadi seperti itu aja untuk model kali ini gitu ya. Silakan kita coba-coba untuk proses optimasi yang lain nantinya. Oke, baik demikian saja. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.